剥了你的皮。连续1个月不停调动斗气，操控异火。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode 146. Kilas balik, untuklah di part sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil menyelamatkan Sekte Bunga, begitu juga dengan Yun Yun. Setelah dari semua itu, dia melakukan kultivasi tertutup dan berhasil untuklah menyempurnakan Bone Chilling Flame. Tidak lama dari itu, He Qing menemuinya untuklah meminta bantuan. Ketika berada di Pulau Naga Kuno, dia juga bertemu dengan tetua Zhu Li yang meminta bantuan kalau Jian telah mendapati masalah. Dirinya terganggu dan membeku seperti kristal ketika menyerap naga buah asal Phoenix. Sedangkan untuk Pulau Naga Utara juga sudah siap untuklah menyerang. Wadidaw, ini akan terjadi peperangan guys. Setelah mengetahui permasalahannya, Xiaoyan juga berterima kasih kepada tetua Zhu Li karena dia telah mengizinkan kepada Qinglin memasuki makam kuno para naga, agarlah dia bisa untuklah berlatih menekan kekuatan jiwa ular kunonya, agarlah tidak mengendalikan dirinya, karena dia juga termasuk bisa menggunakan kekuatan naga. Tidak lama dari itu, He Qing langsung memanggil Xiaoyan dengan mempertanyakan apakah dia mengenal orang tua satu ini. Melihat sosok dari si tetua pedang besi, dia menjadi begitu terkejut. Bukankah dia telah mengorbankan dirinya ketika berada di aula jiwa? Dia pun memberitahu mengapa dirinya masih bisa hidup. Semua ini berkat dari tetua Zhu Li yang datang untuklah menyelamatkannya. Mendengar itu, Xiaoyan merasa berterima kasih dan dia merasa mempunyai hutang budi kepada tetua Zhu Li. Jika dia tidak melakukan semua ini, mungkin saja dia tidak akanlah berada di sini. Maka sebagai balasannya, dia akanlah menyelamatkan Jian dan membuat reputasi klan naga kembali seperti semula. Dan tetua Zhu Li mencoba untuklah merendah. Sebetulnya dia tidak sengaja untuklah menyelamatkan Tuan Pedang Besi, dikarenakan Jian lebih penting daripada apapun. Maka dari itulah dia datang untuklah menyelamatkannya. Begitu juga dengan Tuan Pedang Besi. Namun apapun yang terjadi, Xiaoyan tetaplah menganggap semua ini adalah kebaikan darinya. Jadi ya tetap mereka mempunyai hutang budi yang begitu besar. Tetua Zhu Li kembali meminta untuklah jangan membahasnya lagi. Lalu dia mengeluarkan 5 tetes darah naga kuno yang telah dia murnikan. Dengan 5 tetes ini, bukan hanya bisa memperkuat otot dan tulang, tetapi juga bisa memulihkan banyak toki, dan dia akan memberikan kepada Xiaoyan. Dia yakin kalau Xiaoyan bisa untuklah memurnikannya juga. Tugas untuk He Qing dan juga Tiejian akanlah menjaga tempat ini agarlah misi penyelamatan dari Jian sama sekali tidaklah terganggu, dan mereka semua berharap besar kepada Xiaoyan bisa untuklah menyelamatkannya. Tanpa basa-basi, misi penyelamatan langsunglah dimulai. Baru saja duduk, Xiaoyan langsunglah dihadapkan dengan kekuatan naga milik dari Jian. Meskipun memiliki aura yang begitu sangatlah mengerikan, Xiaoyan sama sekali tidaklah takut. Ini semua demi untuklah menyelamatkan temannya. Dia rela untuklah mengorbankan nyawanya juga. Sedangkan untuk tetua Zhu Li yang masihlah menyaksikan, datang lagi satu tetua. Dia mempertanyakan apakah dia yakin kalau pria satu ini bisa untuklah menyelamatkannya. Zhu Li sangatlah yakin seyakinnya kalau Xiaoyan adalah seorang pria yang memiliki hati yang begitu teguh. Ditambah, hanya dia sajalah yang memiliki kekuatan api surgawi. Jadi ya, dia ini hanyalah harapan terakhir untuklah mereka. Namun tetap saja tetua satu ini masihlah begitu ragu dengan kemampuan Xiaoyan. Dia mempertanyakan jika nantinya terjadi apa-apa dan anggap saja mereka mengalami kegagalan dan Zian benar-benar meninggal dunia, maka klan naga kuno Taisu tidak akan kembali bersatu. Perpecahan akan terus-menerus terjadi.
Namun, tetua Zuli tetap 100% percaya kepada Xiaoyan dan meminta kepada dia tidak perlu khawatir. Terlebih, Ziyan dan juga Xiaoyan saling mengenal satu sama lain. Lalu ada informasi tambahan kalau hari pertemuan 4 pulau segera tiba. Dibandingkan dengan ketiga aliansi tersebut, mereka telah kalah dalam jumlah pasukan. Tetua Zuli tetaplah tidak begitu gentar. Untuk saat ini, mereka hanya bisa untuklah bertahan dan jangan biarkan siapapun untuklah mengganggu Xiaoyan dalam misi penyelamatannya. Selang beberapa waktu, akhirnya Xiaoyan merasakan ada tanda-tanda kemajuan. Meskipun itu hanyalah sedikit, setidaknya ada sebuah perkembangan ya. Dan terlihatlah energi berwarna emas menyelimuti tubuh dari Ziyan serta memasuki tubuhnya yang langsunglah disalurkan dalam titik meridiannya terus-menerus. Hal ini membuat tetua Zuli sungguh begitu sangatlah terkesan kepada Xiaoyan. Kalau pria satu ini benar-benar begitu hebat, pantas saja Ziyan selalu mendekati dirinya. Baginya, dalam waktu 1 bulan ini adalah waktu paling tercepat bagi Xiaoyan, dan dia merasa suatu saat nanti di masa depan, kalau bocah ini akanlah meraih prestasi yang begitu besar, dan keluarga Xiao pasti akanlah berjaya. Dia pun menyebut satu kalimat, "Xiaoshuan, kalau kau benar-benar begitu sangatlah beruntung, mempunyai keturunan yang begitu luar biasa." Dan untuk Master Yao Chen, dia benar-benar beruntung mempunyai murid yang begitu sangatlah hebat. Namun secara tiba-tiba, tempat mereka langsunglah diserang oleh 3 tetua. Mengapa sih Mimin katakan 3 tetua? Karena ya mereka ini bukan Raja Naga ya. Mereka bertiga ini sama seperti Zuli dan juga He Qing. Merasa kedatangan mereka sudahlah tiba, tetua Zuli meminta kepada Tijian dan juga He Qing untuklah berjaga di sini. Biarkanlah dia untuklah melihat ke depan. Sebelum itu, dia menutupi tempat tersebut dengan kabut yang begitu lebat. Setelah berada di luar, datanglah pasukan musuh yang diketuai oleh Man Yan, Qing Yan, dan juga Xiao Ao yang dipanggil sebagai Ao Er. Mereka bertiga diberikan sebuah peringatan karena telah melanggar sebuah perjanjian sebab mereka telah menerobos ke bagian wilayah mereka. Dengan begitu sombongnya, Xiao Ao yang berasal dari wilayah barat memberitahu kalau mereka datang untuklah mengambil alih wilayah timur dan Raja Naga Barat telah mengutus dirinya. Mendengar itu, di dalam hatinya tetua Zuli bisa-bisanya mereka menyebut sebagai Raja Naga, padahal status mereka hanyalah seorang tetua saja. Baginya, kalau mereka bertiga sudah sangatlah keterlaluan dan tergila-gila dengan status kekuasaan. Lalu, Man Yan meminta kepada tetua Zuli untuklah serahkan bocah tersebut, karena untuk Raja Naga Selatan tidak akanlah pernah setuju dan tidak akan pernah membiarkan kalau klan naga kuno dipersatukan oleh Pulau Timur. Ya jelas, pihak dari tetua Zuli sangatlah menolak perintah tersebut, membuat mereka bersitegang terus-menerus dan pada akhirnya peperangan benar-benar terjadi. Untuk Mak Yan sendiri, dia langsunglah menghadapi tetua Zuli. Sedangkan untuk Qing Yan, dia menghadapi salah satu tetua di sana. Mimin kagak tahu namanya, namun yang pasti, jumlah pasukan dari Pulau Timur tidaklah sebanding dengan ketiga pasukan tersebut guys. Ya anggapannya ini sudah dikeroyok ya. Kembali kepada Xiaoyan yang telah sampai pada langkah paling krusial, jika sedikit saja dia lengah, maka semua ini akanlah berakhir dengan kegagalan. Tahap demi tahap dilakukan oleh Xiaoyan, membuat tubuh dari Ziyan mengeluarkan sebuah aura dan formasi milik dari tetua Zuli juga tidak mampu untuklah menahannya. He Qing yang menyadari ini adalah kondisi yang sangatlah tidak bagus. Tekanan darah Ziyan sepertinya mempengaruhi formasi tersebut. Dan dia meminta untuklah lindungi altar, jangan biarkan siapapun untuklah masuk. Sementara itu untuk Qing Yan, dia melihat ada sebuah kejanggalan di atas langit.
dia pun langsunglah menghampiri sumber kejanggalan tersebut guys. Ya, ketahuan dong. Maaf guys, Mimin salah orang. Ini adalah Xiao Ao ya. Setelah berada di sana, dia langsunglah menghancurkan formasi tersebut dan akhirnya bertemu dengan teman lama, yaitu He Qing. Di sini dia akanlah membuktikan siapa yang jauh lebih kuat. Tetapi He Qing masalah bodoh dengan semua itu. Untuk saat ini, tugas terpenting dia yaitu melindungi Xiao Yan. Dan pada akhirnya, pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Kembali kepada pertarungannya Ma Yan, dia meminta kepada Zhu Li jangan lakukan perlawanan sia-sia. Karena untuk hari ini, dia sudahlah pasti akanlah membawa darah naga raja. Sedangkan untuk tetua Zhu Li, di dalam hatinya, jika diteruskan seperti ini, tidak akanlah mungkin bisa untuk menang menghadapinya. Karena kemampuan mereka berdua ini benar-benar seimbang. Sayangnya, masalahnya bertambah ketika pasukan dari Qingyan telah datang. Dan Ma Yan diperintahkan untuklah tetap menghadapi tetua Zhu Li. Untuk dia akanlah menerjang ke depan. Di dalam pertarungan He Qing melawan Xiao Ao, dia tidaklah sengaja melihat kedatangan dari Qingyan. Hal ini membuat dia sangatlah khawatir. Tetapi di sana juga ada Tie Jian atau Tuan Pedang Besi yang akanlah rela mengorbankan nyawanya lagi dalam menghadapi Qingyan. Dia langsunglah menghadang sembari berkata, sebelum dia mengganggu ini semua, maka lewati dirinya terlebih dahulu. Sayangnya, hanya dengan satu kepalan saja, si Tianji langsunglah terpental ke sana. Dan ketika Qingyan mendekati Jian, dia akhirnya menyadari kalau bocah satu ini belum sepenuhnya untuklah menyerap buah asal naga Phoenix. Tetapi yang membuat dia sangatlah terkesan, belum sepenuhnya menyerap saja, tetapi kekuatannya sudah begitu luar biasa. Jika saja dia yang mendapatinya dan menyerapnya, dia akanlah menjadi penguasa dunia ini. Waduh! Dan Qingyan tertuju kepada Xiao Yan, meminta kepada dia untuklah hentikan semua ini. Tetapi Xiao Yan langsunglah menolak dengan berkata kalau Pulau Naga tidak akanlah tergantikan. Jika mereka yang menjadi Raja Naga pasti tidak akan memiliki masa depan. Wadidaw. Ditambah Xiao Yan mencoba untuklah memberikan nasihat. Seharusnya mereka kembali untuklah bersatu dan itu akanlah menghormati Kaisar Naga. Sayangnya Qingyan sama sekali tidaklah peduli dan cukuplah keras kepala. Kalau untuk saat ini Kaisar Naga mereka saja sudah lama menghilang. Bahkan untuk batang hidungnya saja sudah tidak pernah terlihat. Jadi mereka menganggap Kaisar Naga sudah tidak ada lagi. Dan juga untuk warisan naga bukanlah urusan orang luar sepertinya. Jadi daripada membuang waktunya, dialah yang akan mengakhiri ini semua. Beruntungnya Xiao Yan berhasil untuklah mengulur waktu. Karena dia sudah berada di tahap akhir ketika Qingyan mengeluarkan cakar naganya. Tubuh Jian mengeluarkan sinar yang begitu sangatlah terang, sampai-sampai serangan miliknya langsunglah lenyap begitu saja. Sehingga mereka bisalah menyaksikan kebangkitan dari Jian. Tidak sampai di situ juga, Qingyan mendapati karmanya sendiri. Dia adalah orang pertama yang terkena serangan mematikan. Mimin kagak tahu ya, dia meninggoy atau tidak. Dan inilah sosok dari Jian yang telah bangkit sepenuhnya. Dia memiliki rambut yang begitu sangatlah panjang dan berwarna hitam. Dengan kebangkitannya ini guys, kira-kira dia berada di ranah apa ya? Di ranah Douzun atau di ranah Douseng? Ya karena Mimin kagak baca novelnya, jadi kagak tahu ya. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya. Dengan kebangkitan dari Jian, dia akhirnya berhasil untuklah menyatukan seluruh klan naga. Tetapi ya memerlukan tindakan kekerasan agarlah mereka menyadari siapa yang paling terkuat di antara mereka semua. Ditambah juga untuk Xiao Yan telah mendapati hadiah yang begitu luar biasa dari Jian. Tetapi setelah itu dia juga mendapati masalah guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 连续1个月不停调动斗气操控异物，